Benar nggak? Kalau kita tidak siap meninggalkan ada sesuatu yang kesenangan kecil, tidak mungkin kita dapat kesenangan lebih. Nah, kecerdasan kita di sana udah dibersihkan. Sekarang kalau kecerdasan kita disucikan, maka dia akan mulai melakukan praktek-praktek spiritual. Mulai melakukan meditasi, mulai mengucapkan mantra-mantra yang akan membuat sang diri kita itu menjadi sadar bahwa kita sedang tersesat di hutan yang gelap, yang lebat, yang moha kalilam. Dan akhirnya supaya kita tahu jalan keluar. Satu-satunya adalah kecerdasan itu harus dibersihkan dan disucikan. Yang di sini disebut yadate buddhi yati tarisati, ketika kecerdasan itu mampu menyeberangi moha kalilam, ketersesatan kita di hutan yang melebat ini, yang disebabkan oleh hayalan. Kita menghayal kita bisa jadi raja di dunia ini, kita menghayal bisa hidup sangat tenang, damai, menikmati di dunia ini dengan benar-benar dunia. Itu hayalan kita kan? Coba cari dengan jujur. Hal-hal dunia itu pasti memberikan kesenangan satu, susulan kesedihan, kedukaan, kesakitannya 9. Di sini kecerdasan kita harus mampu memahami nih, bahwa kita sedang memburu satu untuk kehilangan 9. Itu kenapa? Karena mohonya yang kelilam, moho kelilam, hutan maha lebat. Ini yang perlu kita perhatikan supaya kita jangan selamanya tersesat. Jadi beliau hampir tiap hari mampu kok dari tempat yang jauh naik mobil, kadang naik sepeda motor. Hanya untuk apa? Untuk mengisi makan minumnya untuk sangat beliau membagi berapa bersama anak cucu, berapa bersama dunia. Porsinya beliau tahu. Terus berapa pula ke yang akan memberikan kesejukan kepada sang atmanya. Nah, itu kecerdasan yang sudah dibersihkan dan disucikan. Di sini kita harus pintar-pintar, ya. Bahwa kita sedang tidak aman walaupun nyaman. Banyak kita nyaman ya, nyaman bersama keluarga, nyaman bersama pekerjaan, nyaman bersama gaji sekian, nyaman bersama pakaian yang bagus-bagus, nyaman bersama HP 34. Artinya nyaman hidup kita. Tapi kata aman itu harus kita pertimbangkan. Nyaman kita itu aman enggak? Di sinilah kecerdasan kita akan berperan. Makanya dengan sengaja kita harus mentraining kecerdasan kita dari awal. Kecerdasan kita training dia, dikasih disiplin kecerdasan kita. Dan yang sangat ampuh juga membersihkan kesadaran kita itu adalah membaca pustaka-pustaka suci Weda, terutama pustaka-pustaka suci Weda yang arahnya ke Upanishad. Ajaran suci Weda itu sangat banyak, anadi ananta, tidak ada awal, tidak ada akhir, terlalu banyak. Kalau orang tidak berguru dengan baik bisa tersesat. Pelajarannya justru pelajaran yang bisa menghalangi kita untuk memasuki kesadaran sang atma, untuk budal ke gumiwaya, untuk mewali ke sang-sangkan paraning dumadi. Bisa karena kita sibuk dengan beberapa ajaran-ajaran dari pustaka suci kita
yang sebenarnya perlu dijelaskan lagi. Kita berhentinya kepada artinya saja, bukan kepada dibaliknya itu yang ada makna. Jadi arti dan makna itu harus ada. Banyak kitab-kitab suci yang bicaranya A tapi sebenarnya bukan A, karena mekulit. Itu perlu dikupas. Ngupasnya itu perlu bantuan dari nak lingsir. Makanya wenten guron-guron kita ke geria nangkil ring nak lingsir, nohan tuntunan. Belum tentu pemahaman kita sudah benar. Perlu nak lingsir menunjukkan pembenarannya, yang kebenarannya, makna di balik kata kalimat yang kita baca. Jadi, membaca kitab suci itu sangat membantu kita untuk membersihkan dan menyucikan kecerdasan kita. Tujuannya supaya kecerdasan kita bisa membantu kita untuk menyeberangkan kita dari keterperangkapan kita pada moha kalilam itu, dari hutan lebat hayalan, kebingungan dan impian. Di dunia ini kita mimpi. Ini mimpi ini. Mimpi yang kita suka. Jadi mungkin kita tegaskan pada ini ya, pada bagaimana kita membersihkan dan menyucikan kecerdasan supaya di aman itu kita tahu bahwa kita tidak aman. Supaya kita bisa menyeberangi hutan lebat moha kalilam niki ya. Yang berikutnya yang lebih baik tidak jelaskan supaya konsentrasinya pada ini, pembersihan dan penyucian kecerdasan, supaya kita sadar kita di tempat yang aman ini ternyata belum aman, tidak aman, ya. Rahayu.